العالمين العاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati pengurus Ma'had Darul Quran wal Hadith Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, Bapak Ibu segenap wali santri, alhamdulillah hampir seluruhnya sudah ada di pondok. Mudah-mudahan pengurus kami selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung usaha putra-putra Bapak Ibu di dalam mewujudkan cita-cita mereka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui pendidikan di Darul Quran wal Hadith Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi. Anak-anakku segenap santriwan Pondok khusus Darul Quran wal Hadith Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi yang saya sayangi, pasti kalian sudah tidak sabar melihat tempat tidurnya di rumah. Ya, senang ya? Senang untuk apa itu kalian libur? Kalian pulang. Kalau senangnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga, bisa bertemu dengan orang tua, itu bagus. Kalian melepas rindu dengan orang tuanya. Tapi kalau senangnya kalian bebas main-main lagi, bisa main HP, itu nggak bagus. Dan jangan sampai ada di antara kalian yang terpikir untuk pegang HP. Ayo nggak pegang, mau bawa tadi. Jangan kepikiran. Sampingkan itu. Kalaupun kalian terpaksa pegang HP yang Android, lihat apa acara-acara yang menayangkan hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran untuk menguatkan murojaah kalian, untuk membantu murojaah kalian. Dan banyak di situ imam-imam dengan bacaannya yang merdu-merdu. Kalian bisa manfaatkan untuk murojaah hafalannya sekaligus menambah hafalan. Yang kemarin saya sampaikan di hari terakhir, hari Sabtu kemarin, bahwa dan juga tadi disampaikan oleh Ustaz Supratman bahwa libur kalian itu bukan untuk main-main. Pulangnya kalian ke rumah bukan untuk main-main, tapi tetap murojaah hafalannya, ya, baik hafalan Al-Quran ataupun yang hadis yang sudah dihafal, di murojaah terus diulang-ulang, kemudian ditambah hafalannya. Tadi sudah dijelaskan daerah ini harus nyetor kemana, yang di daerah Sila harus ke setoran ke sini. Itu supaya kalian betul-betul terus tersambung hafalannya, itu tidak terputus meskipun kalian di rumah. Dan dari awal saya sampaikan bahwa kegiatan kalian di sini untuk menghafal Al-Quran itu supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada hujjah untuk kalian, untuk kita yang menghafalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ada hujjah, ada argumen, ada alasan yang kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menanyakan, untuk apa masa muda kalian pergunakan? Untuk apa akal yang saya berikan itu kalian pergunakan? Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, jawaban kita bagus. Ya Allah, masa muda yang Engkau berikan kepada saya gunakan untuk menuntut ilmu, menghafal kitabmu, menghafal sunnah Rasulmu Muhammad SAW. Akal yang Engkau berikan juga saya gunakan untuk menghafal dan mengingat ayat-ayatmu dan sunnah-sunnah Rasulmu. Itu hujjah.
Itu juga yang menjadi alasan Imam Bukhari kenapa beliau menulis kitab sahihnya itu, supaya ada alasan di hadapan Allah, supaya ada hujah di hadapan Allah. Ini ya Allah, ini hasil saya. Dengan akal yang kau berikan, ini hasil saya untuk membuktikan kesyukuran saya terhadap nikmat akal yang kau berikan. Maka itu hujah yang baik. Jangan sampai nanti ketika ditanya oleh Allah, untuk apa masa muda kalian, masa mudamu kamu gunakan? Untuk apa akal yang saya berikan kamu gunakan? Kita nggak tahu. Masa muda digunakan untuk hura-hura, akal pikiran digunakan, bahkan dirusak, bukan digunakan itu. Dirusak. Rusak dengan apa? Dengan narkoba, dirusak dengan main game dan melihat situs-situs yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Maka manfaatkan betul hari-hari kalian di rumah itu. Selain dengan membantu kedua orang tua di rumah, manfaatkan untuk murojaah dan menambah hafalan. Sehingga nanti ketika kembali ke sini lagi, ketika kalian kembali ke sini lagi, itu nanti dites lagi tuh. Minimal yang hafal Al-Quran minimal 1 juz, nambah hafalannya minimal. Ya, siap ya. Itu minimal itu. Karena kalian di rumah itu 20 hari lebih sampai kalian kembali lagi nanti ke sini. 20 hari. Itu untuk menghafal 1 juz sangat banyak itu waktunya. Maka kalau minimal kalian hafal 1 juz di rumah, itu yang hafal Al-Quran. Kalau yang hafal hadis, minimal misalnya 20 hadis Sahih Bukhari, 20 itu minimal itu. Itu artinya apa? 1 hari 1 hadis yang kalian hafal. 20 Sahih Bukhari. Ini yang sudah hafal Sahih Bukhari. Ada yang kelas 1 belum selesai hafain? Ada, masih ada. Masih ada ya. Nah, targetkan di rumah kalian itu kalian selesaikan ini. Kalau masih 20, maka setiap hari kalian hafal, tambah hafalannya satu hadis. Dan itu akan bisa kalian lakukan kalau kalian betul-betul memanfaatkan hari-hari kalian di rumah itu, baik untuk murojaah ataupun untuk menambah hafalan. Jadi itu saja. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kalian di pondok jangan tinggalkan. Bukan hanya kebiasaan kalian menghafal, kebiasaan seperti tadi kalian sholat duha, jangan tinggalkan itu di rumah. Tetap laksanakan kebiasaan sholat duha, kemudian sholat malam, kebiasaan puasa Senin Kamis itu. Ya, kan biasa kalian di sini. Nanti ini Bapak Ibu perhatikan kebiasaan putra-putranya. Nanti di rumah di sini mereka biasa puasa Senin Kamis. Nanti di rumah meskipun maulidnya misal mau puasa, maulidnya hari Senin atau hari Kamis kalian itu puasa itu. Nah, selain mengikuti cara maulid Nabi, kan Nabi itu maulid dengan puasa, memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Dan ini yang menjadi dalil yang kuat untuk kita melaksanakan maulid, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya kenapa beliau biasa melaksanakan puasa hari Senin dan hari Kamis. Apa jawabannya? Hari Senin saya puasa itu karena pada hari itu saya dilahirkan. Itu artinya apa? Beliau memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Kemudian hari Kamis, kenapa beliau puasa? Karena pada hari Kamis itu semua amalan manusia, perbuatan manusia, baik yang baik ataupun yang buruk, itu secara mingguan dilaporkan pada hari Kamis. Dilaporkan kepada Allah pada hari Kamis.
Karena Rasulullah mengatakan, ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin ketika amal saya dilaporkan, saya sedang puasa. Karena itulah kebiasaan kalian puasa hari Senin dan Kamis itu tetap kalian lakukan di rumah, sehingga kembali kalian ke sini, kalian gak ngulang lagi dari awal kebiasaan puasa itu. Ini perlu bantuan dari Bapak Ibu wali santri untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan putra-putrinya di pondok, apakah dilakukan di rumah atau tidak. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu, karena pendidikan yang berhasil itu adalah pendidikan yang juga melibatkan para wali santri. Jadi jangan kemudian wali santri lepas tangan ketika putra-putranya sudah diserahkan di pondok, kemudian Bapak Ibu di rumah tidak mendukung. Nah, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi pendidikan yang berhasil adalah semua elemen, baik para pengurus di pondok, kemudian para santri yang taat melaksanakan aturan-aturan, dan juga para wali santri di rumah mendoakan putra-putranya. Kemudian nanti ketika liburan putra-putranya ada di rumah, tetap memperhatikan kebiasaan-kebiasaan putra-putranya selama di pondok. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh putra-putra Bapak Ibu di pondok seperti tadi. Sholat duha, kemudian bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian murojaah hafalan, mengulang hafalan yang sudah dihafal dan menambah hafalannya, dan juga puasa Senin Kamis. Tolong itu diperhatikan dari putra-putra Bapak Ibu, supaya mereka tetap melaksanakan kebiasaan di pondok ketika mereka ada di rumah masing-masing. Jadi itu saja yang perlu disampaikan sebagai nasihat. Mudah-mudahan para santri kita ini selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk tetap mempraktikkan apa-apa yang biasa mereka praktekkan di pondok, dan itu bisa mereka praktekkan di rumah. Kemudian kita doakan juga untuk para wali santri, mudah-mudahan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung pendidikan dan keberhasilan putra-putra mereka selama mereka menuntut ilmu, baik di pondok khusus Putra Al-Halimi ataupun nanti ketika mereka lanjutkan di perguruan tinggi. Ini yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.